Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Amin. Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Kemudian masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ini pertemuan pertama kita, pertemuan pertama PJJ tahun pelajaran 2020-2021 ya. Dan sekarang kalian sudah naik level ya, sudah naik peringkat ke tingkat kelas 11. Nah, di kelas 11 ini saya mengambil atau mengampuh mata pelajaran yaitu MAYOP atau komputer akuntansi ya. Yang nantinya ini materi ini akan terus dikembangkan sampai kalian kelas 12 ya. Dan materi ini yang akan diuji ya dalam ujian LSP pada saat kalian kelas 12 nanti. Oke. Jadi ada dua nanti yang akan diuji pada LSP itu, materi kelas 1 dan materi kelas 2. Nah, jadi kelas 3 itu adalah pengulangan materi kelas 1 sampai kelas 2. Ya, nanti kalau kelas 12 itu akan membahas keseluruhan dari materi spreadsheet-nya, kemudian materi MAYOP-nya. Oke, sebelum kita mempelajari apa sih MAYOP itu ya lebih jauh, saya di sini akan mencoba menerangkan perkenalan terlebih dahulu ya, dari tampilannya, dari pengertian MAYOP, kemudian jenis-jenis MAYOP apa saja, kemudian sejarah singkatnya. Oke, mohon disimak dengan baik video kali ini ya. Mudah-mudahan kalian walaupun belajar dari rumah ya, tapi tetap semangat belajarnya ya, walaupun kita tidak bertatap muka langsung ya. Dan pelajaran saya ini tidak hanya PJJ terus menerus ya. Nantinya dalam seminggu saya akan membagi kloter ya, yaitu pertemuan praktek di lab ya. Karena materi PJJ saja saya rasa tidak bisa mewakili penilaian saya terhadap kalian, pun saya tidak bisa menilai kualitas kalian, kemampuan kalian sudah sampai mana ya. Jadi saya sudah request nanti ya kepada wakil kurikulum kita, dan sekarang saya wali kelas 11 AK2, dan dalam hal mata pelajaran saya samakan yang nantinya kita pada saat kelas 12 nanti kita akan membuat sebuah tim ya, tim kesuksesan MAYOP ya untuk ujian LSP nanti ya. Nah, nantinya pada saat dipraktek di lab ya, softwarenya sudah tersedia, jadi kalian hanya tinggal melakukan start awal ya. Jadi saya ingin kalian melihat atau menyimak materi PJJ online-nya terlebih dahulu ya. Kemudian baru ketika nantinya akan saya beri jadwal, kemudian harus datang ke lab dan praktek di lab. Nah, kalian harus mampu ya, artinya harus sudah siap, karena materi sebelumnya sudah saya share, sudah saya berikan. Artinya paling tidak kalian sudah punya modal untuk melakukan praktik di lab. Oke, langsung saja kita simak, kita lanjutkan persiapan materi pertama kita ya, untuk materi mata pelajaran komputer akuntansi atau MAYOP. MAYOP Accounting ya, atau program komputer akuntansi yang berbasis aplikasi ya. Sejarah singkat MAYOP ya. MAYOP merupakan program komputer akuntansi ya yang dimulai di negara Australia pada tahun 1991 ya, dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengenali kebutuhan yang unik ya, dari perusahaan kecil menengah sampai dengan perusahaan menengah ke atas ya, akan sistem manajemen bisnis atau business management system yang cukup powerful ya, mudah dan terjangkau.
Mayop kemudian mengembangkan 6 cabang untuk mengcover pemasaran Mayop di seluruh dunia. Nah, diantaranya yaitu ada Mayop US, kemudian ada Mayop Kanada, ada Mayop Australia, Mayop New Zealand, Mayop UK, dan kemudian Mayop Asia yang sekarang sampai saat ini berkembang dan muncul versi-versi khusus di negara-negara lainnya ya. Dan versi Malaysia adalah yang pertama di Asia. Sebelum munculnya versi Singapura, Hong Kong dan Asia Internasional, dan sekarang telah lebih banyak lagi versi-versi yang sudah meningkat ya. Bahkan yang saya kenal yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan ya, itu selain Mayop ada yang namanya Accurate. Kemudian pengertian Mayop. Apa sih Mayop itu? Mayop merupakan kepanjangan dari Mind Your Own Business, yang artinya adalah bagaimana cara kita mengelola transaksi keuangan milik kita sendiri. Secara umum, fungsi dari Mayop sama dengan program akuntansi lainnya. Jadi Accurate itu sama, Mayop juga sama, tapi kalau yang saya lihat Accurate itu lebih simple ya, lebih mudah. Tidak ada terjadinya kesalahan tapi bisa diperbaiki pada saat itu juga gitu. Dan enaknya di Accurate itu. Nah, yaitu mengerjakan siklus akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan serta laporan lainnya yang disediakan oleh Mayop itu sendiri. Jadi mulai dari kita membuat data baru, kemudian kita membuat neraca saldo, sampai yang terakhir adalah laporan keuangan. Siap-siap ya. Oke, lanjut. Masih semangat lanjut ya? Oke, lanjut. Mayop merupakan salah satu paket software akuntansi umum yang cukup populer di Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian, wah nggak tahu apa sih Mayop, nggak cukup populer ah. Nah, kalau di sini dia menyatakan cukup populer di Indonesia. Nah, terdapat 4 versi Mayop yang beredar di Indonesia. Saya pribadi mengenal Mayop itu pada tahun 2017 lalu. Oke, next slide ya. Ada beberapa versi Mayop ya di sini yang nantinya pada saat soal-soal ulangan saya ya materi PJJ lah yang sedikit atau lumayan banyak keluar, kemudian selebihnya di praktek ya. Saya fokus ke praktek ya. Yang pertama ada Mayop Basic. Mayop Basic adalah varian Mayop yang paling sederhana dan paling murah. Penggunaannya tidak disarankan untuk perusahaan dengan transaksi yang rumit dan menginginkan laporan keuangan yang lengkap. Nah, Mayop Basic ini ya sudah dari namanya sudah jelas ya, basic, jadi dasar. Jadi Mayop Basic ini tidak bisa untuk melakukan laporan keuangan atau transaksi yang rumit ya. Dalam Mayop Basic tidak terdapat modul inventory. Nah, tidak ada modul pembelian, kartu persediaan dagang, laporan utang, dan tidak bisa send to Excel secara otomatis. Nah, itulah Mayop Basic. Nah, yang akan kita gunakan ini adalah Mayop Accounting. Nah, Mayop Accounting yang saat ini beredar adalah Mayop versi 23. Versi 23 ini saya beli bukunya ini pada tahun 2018 akhir. Artinya 2018 akhir, 2019 awal ya. Oke, lanjut. Satu perbedaan yang mencolok antara Mayop Basic dan Mayop Accounting adalah Mayop Accounting sudah dilengkapi dengan fitur untuk melacak persediaan. Nah, disinilah kelebihannya. Secara konsep, akuntansi disebut sebagai catatan persediaan perpetual. Jadi setiap ada mutasi barang akan terlacak, nah, atau barang masuk akibat pembelian atau retur penjualan, nah itu nanti bisa terlacak. Nanti ya, nanti perlahan-lahan akan kita pelajari, mudah-mudahan kalian bisa paham. Oh, jadi cara menginput retur barang, baik retur penjualan atau pembelian, nanti ada cara-caranya ya. Kita tinggal hanya input, kita klik input, klik, sudah. Kita lihat soal, input, klik. Caranya gampang, pokoknya gampang. Kita tidak perlu menggunakan kalkulator, hitung-hitungan, oh ini berapa ya, karena dia sudah ada sistem yang bekerja itu sistem. Jadi sistemnya sendiri yang akan melakukan perhitungan. Nah, jadi kalian tidak menggunakan kalkulator, dan bukan berarti kalkulator itu tidak butuh, tapi dibutuhkan bisa. Apabila kalian ragu, oh hasilnya sudah betul atau belum nih, kita hitung dengan kalkulator sama nggak sama di sistem. Nah, karena itu yang bekerja sistem, jadi tugas kita hanyalah menginput
kita lihat soal, ya, kemudian kita input, kita klik, oke, simpan, oke, simpan. Nah, atau kita tinggal lihat jurnal, atau jurnalnya sudah betul atau tidak.